Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita awali kajian kita pada hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Ibu, bapak, saudara sekalian yang berbahagia rahimakumullah, kita lanjutkan kajian kita sampai pada asma yang ke-75. Adz-Dzahiru. Adz-Dzahiru, zat yang maha jelas dan menjelaskan. The manifest, data diri yang dikenali untuk memastikan tentang diri tersebut. Allah Subhanahu wa ta'ala mempunyai asma Adz-Dzahir, maha jelas dan menjelaskan keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala itu akan senantiasa menjelaskan bahwa Allah yang maha kuasa, Allah yang maha mulia, Allah yang maha menentukan segala sesuatu. Kita sebagai orang yang beriman akan terus menjadikan asma Adz-Dzahiru ini sebagai pegangan. Untuk apa? Untuk memanifestasikan diri kita sebagai orang yang beriman itu menjadi rahmatan lil alamin. Kegiatan apapun yang kita lakukan, hendaklah ada titik ya, tertentu untuk dikenali bahwa itulah orang yang beriman. Ini penting. Sehingga karakter dari orang yang beriman itu akan nampak setiap saat dan sepanjang waktu hidupnya. Bahkan sampai matinya pun, insya Allah wafatnya, sampai wafatnya akan ada karakter-karakter yang terus dikenalkan sebagai bagian dari kebaikan. Untuk apa? Untuk diikuti. Maka orang baik itu sudah meninggal saja masih mampu memberikan petunjuk. Loh, Pak Joko kok sirik? Bukan. Misalkan orang yang baik, orang-orang yang berjasa sudah meninggal, namanya dijadikan nama sebuah jalan, itu kan petunjuk toh itu. Di mana? Di Jalan Gatot Subroto misalkan. Di Jalan KH Ahmad Dahlan, jelas toh bahwa beliau sudah meninggal. Namun dengan nama orang yang sudah meninggal masih bisa memberi petunjuk seseorang yang sedang kebingungan,
Namun toh juga demikian, ada loh orang yang masih hidup meger-meger, bukan memberi petunjuk, namun memberikan masalah. Coba bandingkan ini. Ini untuk apa? Untuk menjadikan kalau kita memang zahirnya masih ada, pastikan keberadaan kita jelas dan mampu menjelaskan the manifest. Data yang terbaca berarti benar adanya dari keadaan yang sesungguhnya. Sehingga manifestasi kita, bentuk ya, untuk menjadikan diri kita itu dikenali, ya beraktivitaslah, berbuatlah yang terbaik semasa bisa berbuat yang terbaik. Pastikan diri kita yang terbatas waktunya kita itu, tayang kita kan terbatas, tayangan hidup kita ini. Ya bagaimana selama tayang ini benar-benar jelas keberadaan kita ada. Jangan sampai adanya kita dianggap tidak ada. Wah, ini bencana ini. Ya. Maujuduhu ka'adamihi. Adanya sama dengan tidak ada. Kalau orang sepuh dulu yang sering kita sampaikan, ya, mati sak jroning urip. Mati dia. Meskipun secara lahiriah ia masih hidup. Namun ia tidak mempunyai harga atau tidak dihargai. Kalau toh ada harganya, berarti harganya sangat rendah sehingga tidak berharga. Allah Az-Zahiru, zat yang maha jelas dan sekaligus menjelaskan. Kita melihat, menatap semua yang dicipta oleh Allah, muaranya akan kembali. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka fakina adzabannar. Maha suci engkau ya Allah atas semua yang telah engkau cipta di bumi dan di langit. Ya. Tidak yang sia-sia. Satu makhluk dengan makhluk yang lainnya saling bergantung. Sehingga ya, jadikan semua itu ya Allah, pesan-pesan itu senantiasa menginspirasi kami, menuntun kami agar setiap kali kami menatap ciptaanmu sebagaimana kami menatap wajahmu. Inni wajjahtu wajhiyah. Masya Allah. Jadi ternyata dengan Az-Zahiru ini kita akan dituntun untuk senantiasa aktif menjadikan diri kita itu benar-benar mempunyai nilai manfaat bagi orang lain. Sehingga nanti sekaligus akan menjawab bagaimana apa yang disampaikan Rasulullah, khairukum anfa'akum lina. Sebaik-baik kamu adalah siapapun di antara kamu yang
bisa bermanfaat bagi orang lain. Sehingga kalau kita lihat kembali ya, surat Al-Hadid, surat Al-Hadid surat ke-57 ayat 3. Di sana ada 4 asma Allah yang disampaikan berturut-turut. Huwal awwalu wal akhiru wadzahiru wal batinu. Ini terdapat dalam asma yang ke-73, 74, 75 dan 76. Kemudian diakhiri pada bagian akhir ayat 3, wa huwa bikulli syai'in alim, dan dia Allah bikulli terhadap segala sesuatu, syai'in sesuatu, bikulli terhadap segala syai'in sesuatu, alimun maha mengetahui. Bahkan ini ada tambahan satu lagi di penghujung ayatnya, al-alim maha mengetahui. Ibu, bapak, saudara sekalian yang berbahagia, rahimakumullah. Nah, ini tentu menjadi pegangan bagi kita agar kita di dalam memahami, menyelami, kalau kita sampaikan ya, menyelami itu kan menyelam ya. Makna Asmaul Husna sesuatu yang belum nampak. Kita coba menyelam. Artinya apa? Kata menyelami itu mempunyai 2 pemaknaan. Ada upaya sungguh-sungguh karena harus menyelam, dan ada upaya mengungkap sesuatu yang tidak terlihat di permukaan, meskipun ilmu kita baru seadanya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.